sebelumnya kenalin nih, nama gue tuh Muhammad Akir Abdurrasyid Zaidan, biasa dipanggil Ocit. Nah, gue itu mahasiswa FISIP jurusan Antropologi Sosial angkatan 2018. Nah, sekarang sebenarnya gue lagi menjabat ya di DPM UI jadi wakil ketua 2 dan sekarang lagi cuti, gitu kurang lebih. Untuk maju di Pemiranya itu sendiri ya, berarti belum ke MWA-nya kan. Maju ke Pemiranya itu salah satunya karena bukti pengabdian sih, karena udah punya pengalaman ya dulu di staf Adkesma kan, pertama di Adkesma BFISIP UI, terus juga udah ke DPM belajar bagaimana berlegislasi, terus mikir nih gimana sih caranya memanfaatkan dua hal tersebut dan dijadikan jadi satu. Nah, akhirnya kepikiran untuk lanjut di MWA UI Unsur Mahasiswa itu sendiri. Begitu kurang lebih kalau motivasi awalnya. Nah, itu tadi karena gue udah belajar kan bagaimana gue mensejahterakan mahasiswa itu sendiri dan bagaimana gue berlegislasi, gue berdiplomasi di DPM itu sebenarnya ilmu yang bermanfaat untuk gue lanjutkan gitu di MWA. Jadi motivasinya adalah ya itu untuk melanjutkan apa yang sudah gue mulai dari awal dan untuk terus bergerak bersama mahasiswa itu sendiri. Kalau menurut gue ya MWA UI UM itu sebenarnya bukan sebuah jabatan ya, bukan menggambarkan diri sebagai pejabat, tapi sebagai mahasiswa yang diberi mandat oleh seluruh mahasiswa untuk menjadi perwakilannya dalam membentuk peraturan, undang-undang ataupun sebuah bentuk legislasi apapun itu ya di tingkat Universitas Indonesia, begitu kurang lebih. Oke, mungkin kelemahan seperti orang-orang yang udah pada tahu ya, kayak waktu ada masalah di DPM, gue dulu orangnya sedikit emosional. Terus juga gue punya sedikit kekurangan di dalam pemahaman pendidikan gitu. Jadi gue kayak dalam pendidikan gue di Antrop bukan orang yang begitu pintar kayak anak-anak Antrop lainnya gitu sih, kurang lebih kelemahan gue. Oke, nah kalau kekuatan gue sebenarnya adalah motivasi gue itu sendiri. Kayak gue tuh pengen deket dengan mahasiswa dan nunjukin kalau MWA itu nggak se-eksklusif itu gitu loh. Jadi MWA itu ya bagian dari mahasiswa, cuma gue tuh sebenarnya sama kayak IKM UI biasa, kayak gue, kayak lu dan teman-teman semuanya di sini tuh gue tuh setara gitu. Cuma bedanya gue itu diberi mandat untuk menjadi perwakilan, udah itu aja. Dan kekuatan gue adalah gue memahami hal itu yang tidak dipahami menurut gue di MWA sebelumnya. Isu penting ya, sebenarnya gue fokus banget sama isu dua hal sih, sama kesehatan mental sama kesehatan seksual yang ada di UI. Kenapa? Karena ya kita lihat sendirilah dua isu tersebut tuh bener-bener isu yang bener-bener kita butuhkan sekarang untuk adanya segera penanganan gitu. Kayak misalkan kita butuh banget adanya tenaga ahli dalam penyelesaian kesehatan mental itu sendiri di UI, dan juga masalah seksual. Kita mendorong pihak UI untuk segera membuat peraturan rektor gitu untuk membahas tentang kekerasan seksual, karena selama tidak ada peraturan kita bingung nih. Dari pihak IKM UI kita pengen menghukum, kita pengen nyabut IKM aktifnya, tapi kita nggak ada undang-undang berlaku. Nah, begitu juga di pihak UI-nya sendiri, saat pengen menghukum, pengen memberi hukuman kayak misalkan mencabut biar diskors dan lain sebagainya, itu nggak ada peraturan ya. Nah, makanya kita butuh banget yang namanya peraturan rektor itu tentang kekerasan seksual. Oh, satu lagi sama masalah biaya pendidikan sama revisi statuta ya, kalau kalian tahu itu di statuta tuh ditulis kalau misalkan statuta yang lama tuh ada kewajiban UI untuk memberi beasiswa kepada mahasiswanya. Nah, namun di statuta yang sekarang undang-undang itu tuh hilang. Nah, makanya harapannya saya bisa ngebawa itu lagi dan membuat UI itu aware kalau sebenarnya mahasiswa sangat membutuhkan beasiswa, dan itu kewajiban universitas untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswanya gitu. Oke, tadi masalah revisi statuta, harapannya kita bisa executive review ya. Bahkan kalau kita bisa mencabut statuta yang baru, kita membuat statuta itu balik ke statuta lama, itu yang bakal kita lakuin. Nah, masalah biaya pendidikan harapannya gue bisa terus mengadvokasi, karena ya tadi MUA itu bukan sebuah bentuk pergerakan kayak BEM ya. Kalau BEM kan kita bergerak dan lain sebagainya bersama-sama mahasiswa. Nah, kalau saya itu lebih pengadvokasian ke atasnya, gimana caranya gue bisa mengadvokasi, gue bisa berdiplomasi dengan orang-orang di pihak atas untuk memberitahu kalau keresahan mahasiswa itu begini. Mahasiswa membutuhkan mahasiswa membutuhkan beasiswa, dan juga mahasiswa itu butuh transparansi mengenai biaya pendidikan itu sendiri, penggunaan buat apa, bagaimana bisa dibentuk biaya pendidikan sebesar ini dan lain sebagainya. Nah, itu kita butuh banget mengawal hal tersebut, dan itu yang bakal gue lakuin nanti. BKMWA dan MWA UM ya. Nah, itu dia tadi gue masih merasa bahwa MWA itu terlalu eksklusif karena dia
nih gue MWA, dia tuh menunjukkan nih gue MWA, gue setara sama MWA UI unsur lain dan termasuk rektor. Nah gue nggak bisa kayak gitu, gue pengen ngebawa MWA UI itu bagian dari mahasiswanya itu sendiri, bukan bagian dari pihak rektorat, bukan bagian dari cuma bagian dari MWA yang setara sama mereka di atas gitu. Tapi sebenarnya kita setara di bawah dan kita naik ke atas untuk menyuarakan suara mahasiswa itu sendiri. Nah itu tadi kan gue bilang ya, gue berusaha deket sama mahasiswa, gue berusaha menggambarkan diri gue adalah bagian dari mahasiswa. Nah ketakutan gue itu sendiri saat nanti udah kayak gitu, gue sudah berusaha menyuarakan suara mahasiswa, tapi ekspektasi dari mahasiswa itu terlalu tinggi kan. Kalau kalian tahu MOA itu bisa apa ya, kayak misalkan MOA itu bisa menurunkan rektor ya, itu ekspektasi mahasiswa. Gue sebagai MOA bisa sampai situ. Pada akhirnya kan gue nggak bisa sampai situ juga ya, karena gue cuma jadi 1 suara dari 17 suara. Dan juga tadi apakah suara-suara yang lain itu bisa mendengarkan suara gue dengan baik dan benar juga. Nah itu khawatir gue adalah saat gue sudah menyuarakan suara dari IKM ke atas, namun di atas tidak terlalu dengar, dan akhirnya IKM kecewa sama gue, padahal gue sudah berusaha menyampaikan dan terus mengawal isu tersebut gitu loh. Khawatiran gue paling dalam saat jika nanti terpilih. Gue sudah menyiapkan strategi yang gue andelin adalah gue berdiskusi secara non formal bersama MWA unsur lain, MWA yang sebenarnya itu dipandang sama MWA unsur lain. Kayak misalkan beberapa deh, kayak ada sekretaris MWA, nah dia isunya fokusnya sama tuh sama kita tentang kesehatan mental. Nah itu kita bisa berdiskusi dan kita bisa menemukan solusi. Terus juga masalah biaya pendidikan dan dana abadi, gue pengen coba buka obrolan sama Pak Bambang Brojo kalau kalian tahu, terus juga sama ketua MWA UI itu sendiri gitu. Saat gue sudah berdiskusi secara non formal, harapannya saat nanti di rapat itu kita udah punya nilai yang sama gitu. Saat udah bawa nilai yang sama, ya harapannya suara mahasiswa itu bisa didengar sama mereka gitu. Oke, rencana setelah gue menjabat tentunya gue bakal ngebentuk BK dulu ya, BK MWA, karena kalau belum ada BK susah untuk menjaring aspirasi ke bawah. Nah sambil gue membentuk BK, sambil nanti BK juga berusaha mencari cara untuk mudah merangkul seluruh mahasiswa, gue juga berusaha untuk berdiskusi sama stakeholder di atas gitu. Kayak misalkan ke MWA unsur lain, coba gue buka diskusi, gue berkenalan dengan mereka. Kalau kata MWA UM tahun-tahun sebelumnya, terkadang tuh malah ajak olahraga, jogging bareng dan lain sebagainya. Nah gue berusaha untuk seperti itu. Dan selain stakeholder di MWA-nya itu sendiri, gue juga berusaha deketin pihak rektorat. Kayak misalkan Warek 1, nah di bawah Warek 1 kan baik ya masalah di pendidikan, kemahasiswaan, keuangan kalau kalian tahu ya. Terus ada BLLH yang ngebuat surat-suratan dan unsur-unsur lain yang sebenarnya harus gue deketin dari awal. Jadi harapannya saat nanti sudah menjabat itu mudah banget untuk berdiskusi lebih lanjut sama mereka, begitu. Oke, kalau ngomongin masalah layak dan tidak layak, sebenarnya semua orang itu belum tentu layak. Nah, gimana sih cara kita layak adalah saat kita berproses, kita tuh selalu berusaha untuk menjadi orang yang paling layak. Gimana gue berproses di Pemira ini, gue berusaha untuk berkenalan dengan seluruh IKM UI dari berbagai macam lini ya. Ada yang dari fakultas A, B, C yang sebenarnya pergaulannya caranya berbeda, cara berdiskusi sama mereka berbeda, isunya berbeda. Nah itu gue berusaha dekat sama mereka, dan juga gue punya pengalaman yang sebenarnya pengalaman itu sangat bagus saat gue nanti menjabat di MWA. Jadi kalau misalnya kenapa orang harus milih gue, ya tadi gue punya pengalaman dan gue punya keinginan untuk belajar untuk dekat sama IKM UI-nya itu sendiri begitu. Oke, sebenarnya saat gue tahu gue calon tunggal, yang ada di hati gue itu bukan seneng, malah gue sedikit sedih gitu. Kenapa nggak ada orang yang aware sama MWA dan juga BEM UI ya, bahkan BEM UI sendiri. Padahal harusnya orang-orang tuh aware dan berlomba-lomba membawa isu yang baik, membawa kebaikan di pihak UI gitu. Saat mereka sudah berlomba-lomba untuk kebaikan, artinya masih banyak mahasiswa yang peduli sama IKM UI. Dan gue kayak bertanya-tanya malah apakah IKM UI itu sendiri udah mulai tidak peduli sama UI. Dan juga buat guanya sendiri, gue malah was-was gitu saat kayak kita main bola deh, ibarat kita main bola, kita ngeliat gak ada lawan nih, masa kita cuma golin 1 terus kita kabur. Gue gak mau kayak gitu. Gue pengen kita golin sebanyak-banyaknya, kita bawa hal terbaik, kita kampanye dengan cara yang terbaik dan diterima oleh masyarakat, dan juga akhirnya gue bisa jadi MWA yang
terbaik gitu. Jadi percuma kalau misalkan sendiri terus gue menang terus gue udah jadi MWA yang biasa aja. Gue nggak mau, gue berusaha saat nanti menang gue jadi MWA yang punya nilai lebih dan gue tuh dikenal sama semua IKM. Oh nih MWA angkatannya Ocit menjadi MWA yang seperti apa gitu. Jadi gue nggak mau kayak ya udah santai-santai gitu, nggak mau. Bahkan gue juga tanemin terus ke tim-tim sukses gue kalau walaupun kita sendiri tapi kita tetap harus maksimal dan totalitas dalam mempersiapkan MWA UI tahun 2022 nanti. Oke, ini menarik nih. Kemarin ada juga yang nanya masalah disabilitas. Nah itu mungkin gue akan fokus juga tuh sama teman-teman disabilitas. Dan gue jujur sedikit tertampar saat gue tahu UI itu belum menjadi kampus yang ramah disabilitas gitu. Kayak misalkan lift di UI. Berapa banyak sih fakultas yang udah punya lift? Belum banyak kan. Nah itu dia harapannya gue bisa menceritakan ke pihak atas kalau sebenarnya harapannya kita bisa menjadi kampus yang ramah disabilitas itu juga. Karena kebutuhan mahasiswa itu sendiri, kita ngelihat bahwa mahasiswa disabilitas itu juga sebanyak itu dan ada di UI dan nyata. Nah harapannya keresahan-keresahan mereka yang minoritas ini bisa gue bawa juga ke pihak atas, ke pihak MWA UI dan rektorat itu sendiri gitu. Oke, tantangan itu sebenarnya ada di dua ya. Kita kurang bisa memasifkan karena kita nggak punya lawan nih. Kan kalau kita jelas punya lawan, ada A sama B punya rakyat, A punya rakyat. Nah, gue nggak bisa nih menyentuh rakyatnya si B karena si B ini nggak ada gitu loh. Jadi susah banget untuk memasifkan ke pihak yang jauh dari gue dan juga nanti masalah suara yang sebenarnya gue khawatirkan. Kalau misalkan ada lawan, orang berlomba-lomba untuk milih untuk memenangkan si pasangannya. Jadi jumlah suara itu bisa 10.000 bahkan kan kayak tahun lalu 10.000 ke 11.000. Tapi tahun ini kekhawatiran gue nggak nyentuh angka segitu gitu walaupun mungkin kalau kata orang kalau tunggal mah kemungkinan menang gede dan sebagainya. Sebenarnya gue nggak percaya karena itu tadi gue nggak tahu siapa yang bakal milih, siapa yang nggak milih dan berapa banyak suara yang masuk tuh gue nggak bisa nebak-nebak gitu. Oke mungkin ya tadi ya harapannya adalah orang-orang tuh tahu kalau misalkan walaupun gue tunggal, gue tetap berusaha totalitas dan gue bisa menjangkau seluruh mahasiswa gitu dari unsur manapun, dari fakultas apapun, dari kelebihan dan kekurangan apapun gitu. Dan gue pengen ya gue tetap jadi bagian dari mereka, bukan sebagai pejabat yang turun ke bawah gitu. Kalau kita lihat di pihak-pihak di Indonesia lah, mereka merasa bahwa pejabat ya kita sebagai pejabat, bukan sebagai rakyat yang menjadi pejabat gitu. Nah itu gue pengen nunjukin ke mahasiswa kalau gue adalah bagian dari mahasiswa itu sendiri. Gue tetap jadi mahasiswa yang diberi mandat ke atas untuk menyuarakan suara mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi kekuatan gue adalah itu tadi, gue pengen tetap dekat sama mahasiswa dan saat nanti gue terpilih juga ya gue tetap bagian dari kalian gitu. Oke, mungkin kalau dari gue terakhir, gue makasih ya sama teman-teman Suma. Dengan ini sebenarnya gue jadi bisa menjangkau teman-teman yang belum kejangkau sama gue gitu. Mungkin yang udah dijangkau sama Suma tapi belum dijangkau sama gue. Apapun nilai mereka nanti ke gue, apapun nanti pilihan mereka, entah milih gue atau tidak, itu balik lagi ke mereka. Tapi harapannya kalau misalkan nanti gue terpilih, kita bisa sama-sama membangun Universitas Indonesia, kita bisa sama-sama menaikkan keresahan dari IKM UI dan kita bisa melihat gitu bahwa IKM UI bisa sejahtera nantinya gitu loh harapan gue. Itu terakhir mungkin dari gue.